Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan saya Billy Halim. Sudah lama kita tidak bertemu. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang pengacara sukses bernama Pak Gading Nainggolan. Kebetulan kami sudah ada di tempat Pak Gading untuk berbincang-bincang dengan beliau bagaimana caranya menjadi seorang pengacara yang sukses ya Pak. Jadi dengan pengalaman beliau boleh menjadi inspirasi bagi teman-teman dan boleh menjadi inspirasi untuk mereka yang mau menjadi lawyer. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Gading. Mungkin mau perkenalan diri dulu di depan teman-teman boleh. Baik, terima kasih Pak Billy. Siap. Dan teman-teman yang akan menonton ini, khususnya komunitas ILP, ILO Pariwisata. Ya. Saya Gading Satria Nainggolan, SHMH, seorang lawyer di Jakarta. Kita punya kantor namanya Gading & Co Law Firm. Kantornya di PIK 2. Kalau mau butuh jasa hukum atau kita sekedar main-main, ayo datang ke sini. Lebih lanjut nanti kita ngobrol-ngobrol dengan host kita yang oke. Oke teman-teman, sudah mengenal Pak Gading ya. Kita akan mulai bincang-bincang kita siang ini dengan satu pertanyaan di awal. Begini Pak Gading. Apa yang menginspirasi Pak Gading sehingga Pak Gading jadi seorang lawyer? Jadi begini Pak Billy, Ya. profesi lawyer identik dengan kemapanan. Ya. Itu sesuatu yang kami cita-citakan waktu saya masih kecil. Waktu saya SMA melihat Pak Billy nih, saudara saya ada yang seorang lawyer. Dia bekerja bersama seorang lawyer top di Indonesia, salah satu law firm yang oke punya. Dan kita melihat, wah enak banget hidup seperti itu. Oke, jadi dari SMA saya sudah memutuskan saya mau jadi pengacara. Itu cukup berbeda dengan saya sering nih ketemu mahasiswa-mahasiswa hukum. Mereka sudah mahasiswa aja, kalau lulus mau jadi apa mereka masih belum tahu, Pak. Masih bingung. Banyak yang begitu. Kalau berbeda, ya kalau saya dari SMA saya udah putuskan. Tapi kalau hukum ini di masyarakat perannya apa sih, Pak Billy? Ya. Hukum itu kan kontrol sosial, Pak. Supaya dalam bermasyarakat orang-orang punya aturan main. Apa yang tidak boleh. Ya. Selama tidak dilarang berarti boleh. Ya. Ya udah yang disebutkan dilarang melakukan ini itu tidak boleh. Jadi perannya kontrol sosial sebenarnya, Kontrol Pak. sosial. Iya, Pak Billy. Siap. Oke teman-teman, jadi keinginan Pak Gading ini emang sudah dari masa-masa SMA ya Pak ya? Betul, Pak. Tidak mendadak kayak orang-orang, oh pilihannya nggak ada yang lain ya, saya lari ke hukum aja deh. Betul. Terus ada istilah Iya. ya, ini di luar konteks Pak. Katanya kalau orang dari Sumatera itu selalu harus maunya jadinya pengacara, jadi lawyer. Itu emang dari sana begitu atau hanya pandangan umum aja? Baik Pak, saya mau kasih tahu saya bertransformasi Pak. Kebetulan Ya. saya kuliahnya di Medan. Siap. Saya melihat memang lingkungan Sumatera Utara, khususnya Medan atau orang-orang Batak kayak kami, Ya. identik dengan keras Pak. Betul. Oke. Saya SMA orang yang sangat introvert Pak. Dalam beberapa momen bahkan ketika ada teman-teman kumpul, saya mau tuh mojok sendiri. Karena nggak saking introvertnya. Kemudian Medan merubah saya. Medan di Sumatera Utara merubah saya, kota Medan, karena orang tua di Jakarta, jadi kita merantau. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang keras itu, ya kita makin tertindas. Jadi saya menyesuaikan diri, Pak. Jadi saya mau bilang kenapa orang-orang Batak itu banyak identik dengan pengacara, banyak berprofesi sebagai pengacara, walaupun tidak mayoritas, tetap banyak juga kan. Itu karena memang kita udah terbiasa ngomong yang tegas, keras, tapi hatinya lembut. Jadi teman-teman sudah dengar, itu hanya pandangan awam aja ya Pak ya, bahwa orang Batak atau orang dari Sumatera ini harus jadi pengacara, nggak begitu ya Pak? Tidak begitu, Tapi Pak. karena kehidupan di sana yang keras dan mereka punya sifat tegas dan yang membentuk orang-orang dari Sumatera sana kebanyakan ya. Betul. Jadi lawyer. Betul, Pak. Pak. Oke. Begini Pak Gading, kami selanjutnya pengen tahu nih Pak, bagaimana tekanan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam satu kasus hukum? Tentunya menjadi suatu apalagi untuk pengacara-pengacara yang baru ya Pak ya. Yap. Terkadang kan, dengan tekanan yang begini dan lain sebagainya, itu bagaimana cara Pak Gading menghadapinya nih?
biar teman-teman bisa tahu pada saat nanti mereka dapat press seperti apa, mereka bisa mencontoh dari Pak Gading tentu. Oke Pak, kalau saya pribadi dan saya ajarin tim di kantor itu, yang utama pasti tenang. Tenang dulu, karena kalau dalam situasi apapun ya Pak, dalam menangani kasus, even kita lagi berkendara, kalau nggak tenang, ketika di simpang yang rame, kita nggak tenang bisa berbahaya. Dengan tenang kita bisa berpikir. Betul. Kemudian saya orang yang mencintai, bahkan ayat Alkitab yang paling saya suka adalah Filipi 4 ayat 13 Pak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Nah, untungnya lawyer sering menggunakan kata perkara kan. Untuk ada kasus yang kita pakai perkara. Jadi masuk perkara bisa dimaknai perkara kehidupan, bisa dimaknai perkara yang sedang kami tangani. Serahkan kepada Tuhan Pak. Even kita sebelum memulai menghandle satu perkara, kita belum ditunjuk jadi kuasa hukum atau penasihat hukumnya, kita udah berdoa dulu. Mudah-mudahan kita bisa tangani, mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan supaya bisa kita lewati. Amin. Sehingga kalau memang udah Tuhan di pihak kita, tidak ada terlepas kita menang atau kalah Pak. Yang penting nggak ada yang bisa membahayakan kita, menjadikan satu lawan kita menjadi malapetaka segala macam. Kita berdoa Pak. Itu kalau kami. Siap. Kalau teman-teman sudah dengar, yang rahasianya itu tenang bro. Jadi jangan gugup, jangan apalagi untuk layar-layar baru ya Pak. Saya dulu juga punya cita-cita sebenarnya Pak Gani. SMA itu saya mau masuk layar, mau jadi seorang penasihat hukum. Cuman kadang-kadang orang tua nih, kita maunya begini, dia belok ke kanan kan. Udah, zaman saya kan nggak ada tuh Pak. Bicara, yuk jadi penasihat hukum, nggak ada cerita. Zaman itu lagi boomingnya ekonomi kan, udah akunting. Nah, jadi saya larinya ke akunting. Padahal niat sebenarnya itu mau penasehat hukum. Sudah rencana dari saya SMA, cuman ya itu seperti yang Bapak bilang, Tuhan punya jalan sendiri. Mungkin ada rencana Tuhan, saya jadi masuk ke yang lain. Kalau saya lawyer, Pak Gading lawyer, nanti kita ketemu nggak jadi teman malah jadi. Justru saya bersyukur Bapak nggak jadi lawyer. Nanti saingan saya jadi berat gitu loh Pak. Nah itu dia. Soalnya ngomongnya bagus, lugas. Kan kita belajar dari Pak Gading. Kita kan kemarin habis camping kita banyak belajar orangnya. Teman-teman saya infokan Pak Gading ini orangnya biar begini, humble dia. Tidak seperti ada beberapa orang yang baru menang 1-2 kasus, wah lagunya udah kayak yang begini-begini tuh. Nah teman-teman ngerti lah ya, saya nggak usah sebut. Cuman ya, karena saya lihat beliau ini orangnya humble, sehingga tercipta suatu keinginan untuk mengangkat inspirasi beliau. Sehingga teman-teman boleh belajar dari apa yang Pak Gading akan bagikan hari ini. Oke Pak Gading, kami mau tahu nih Pak, bagaimana filosofi hidup Pak Gading nih dalam menjadi lawyer? Baik Pak, ini sebenarnya bukan filosofi kantor doang, tapi di dalam kehidupan saya dan menjadi nilai di dalam kantor kami Pak. Kita tularkan kepada teman-teman. Itu saya singkat menjadi GRO, GTH, growth, artinya bertumbuh. G pertama itu Pak, grow. Kita harus bertumbuh Pak. Jadi kalau dalam menangani kasus, kalau bisa pelan-pelan kita bisa, atau ada beberapa kasus yang memang udah high caliber, itu kita harus bisa menangani dalam level-level yang meningkat. Artinya jangan terus-terusan perkaranya tentang akar rumput gitu loh. Ngerti. Terus R, reliable, itu bisa dipercaya. Bisa diandalkan, bisa diandalkan. Ketika kita bisa diandalkan, kita ditanya, kita menguasai satu materi, itu orang pasti akan percaya sama
oh ini bisa diandalkan, kita akan Siap. dipakai. Terus obedience, patuh. Jadi dalam menjalankan profesi kita nggak bisa seradak suruduk aja Pak. Dalam membela klien walaupun dia bersalah dan lain sebagainya, walaupun kita nggak bisa main mata dengan hakim, dengan polisi segala macam untuk dia tidak dihukum. Jadi kita tetap patuh pada hukum itu. W, win. Orang ya khususnya untuk kita megang perkara perdata, kita diminta orang pakai kita pasti karena mereka mau menang. Betul. Oke, jadi semuanya jadi tidak ada, mungkin jadi nggak punya value di mata klien Pak. Ketika kita banyak strategi, banyak rencana, tapi endingnya kalah. Artinya memang dari awal kita sudah kasih tahu peluang menangnya bagaimana, kira-kira potensi kalahnya bagaimana. Jadi ketika pun itu di tangan klien. Siap. Memutuskan, oke, jadi nggak mengambil langkah ini. Jadi memang win-nya itu kita udah kasih tahu win apa enggak. Jadi kalau memang belum, kita nggak mau nutup-nutupi ini susah menang, terus kita bilang di depan, oh ini pasti menang, itu bahaya itu Pak. Terus T, trusted, dapat dipercaya. Terus H, honor, kehormatan Pak. Kita termasuk dalam menentukan fee Pak, honorarium. Kita harus bikin harganya yang terhormat Pak. Menjalankan profesi dengan terhormat. Iya, betul, Pak. betul. Jadi teman-teman sudah dengar filosofi hidup Pak Gading itu grow. Dimulai dari dengan berkembang, ya kan, dengan reliable tadi, obedience, sampai pada honor. Honor itu tentunya bukan cuma buat di pekerjaan, tapi trustnya orang ke Bapak juga kan dapat, ya kan. Kalau bicara honor, ya itu kan antara klien dengan Pak Gading. Kita nggak bisa terlalu banyak bertanya teman-teman. Jadi filosofi hidup yang bagus, karena dari cara pandang itu kita akan maju teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai filosofi hidup ke depan, hidup itu akan stuck. Tapi gini Pak, ada yang menarik soal honor. Kadang-kadang sering banget nih Pak ya, calon klien itu datang ke kita dalam kondisi dia menutup-tutupi bahwa dia makmur, bahwa dia sebenarnya banyak duit gitu. Ada ya. Banyak Pak, datang naik motor lah segala macam. Nah kita harus tetap profiling. Jangan, ya kadang-kadang mereka minta untuk demi dapat supaya invoice kita atau penawaran kita tidak terlalu tinggi gitu. Jadi padahal perkaranya besar, tapi nggak ada. Nah, jadi kita harus menjaga itu juga. Jangan sampai kita ketika dikerjain seperti itu, Pak. Ngerti. Iya. Jadi memang pernah ada kejadian seperti itu. Datang naik motor, tau-taunya naik ojek, Pak. Gayanya begitu, tapi ternyata di sampingnya dia bawa mobil. Ferrari-nya 3 lagi. Gitu, Pak. Itu salah satu. Tapi honor itu bukan cuma tentang duit ya Pak. Betul, ngerti Pak. Tapi dalam menjalankannya secara terhormat, gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya yang ini pribadi saya nih Pak, di luar konteks, ada nggak sih sebenarnya tuh tarikan? Oh kalau kecil sekian, oh kalau sekian, itu memang sudah ditentukan atau emang ada pembicaraan antara klien dengan lawyer tentunya untuk pemisahan itu ya? Iya, pasti kita membuat penawaran ke klien Pak. Ketika klien cocok jadi atau enggak terjadi tawar menawar atau ditolak gitu. Oh jadi tetap ada demands dulu ya, baru kita bikin penawaran. Betul, itu berawal dari konsultasi terlebih dahulu. Kita lihat tingkat kesulitannya bagaimana, nilai perkaranya bagaimana dan lain sebagainya. Pak. Itu semua mempengaruhi. Oke Pak Gading. Oke teman-teman sudah dengar filosofi hidup dari Pak Gading. Dan selanjutnya nih Pak Gading, kita mau tahu nih, pernah nggak Pak Gading menangani satu kasus yang menarik begitu loh? Dan apa dampaknya ke Pak Gading nih? Kasus yang menarik buat saya itu pernah di LBH Mawar Saron Pak. LBH Mawar Saron. Pengabdian yang didirikan dan terakhir memang baru-baru ini guru kami telah dipanggil Bapak di surga. Saya kalau ditanya yang paling menarik itu bukan tentang kasusnya. Tapi ketika ada orang yang kita layani dengan sungguh-sungguh dan memberikan hasil yang memuaskan. Karena di LBH itu kan kita gratis ya Pak. Betul. Kita nggak boleh, bahkan lawyer-lawyer nggak boleh terima duit. Adalah ketika menang, ketika sesuai dengan harapan dia, mereka datang ke saya membawa ikan mas. Ucapan terima kasih bukan uang. Kadang bawa singkong, kadang bawa keripik,
Ada ya? Ada. Gitu ya? Iya. Ada orang Batak bawa ikan mas arsik. Ikan mas yang diolah Iya, iya. menu khas Batak, arsik. iya. Warna kuning gitu kalau Bapak tahu. Iya, iya. Itu menurut saya yang menarik. Bukan tentang kasusnya. Dan kalau dari segi kasus memang dulu ada perkara yang cukup menarik atensi publik. Itu tiap minggu Pak. Tiap hari dalam 2 minggu itu wartawan nelpon terus. Itu begitu saya buka kantor, selepas dari LBH Mawar Saron saya buka kantor, jeda-jeda 6 bulan langsung ada perkara yang booming. Lumayan, iya. Oke, saya nggak usah ceritain perkaranya, tapi memang pengalaman banget. Jadi masuk TV itu Pak, memang kalau sebelumnya saya nggak pernah masuk TV, mungkin di kamera juga udah malu-malu ya. Iya, betul. Awal-awal lucu gitu, awal-awal saya, ya kalau saya lihat sekarang lucu. Oh, kok kaku banget ya gitu. Kaku banget dan lain sebagainya. Tapi terakhir-terakhir ini ada case di tahun 2022, saya udah lebih matang lagi ketika diwawancarai. Jadi ya, dan banyak juga kasus-kasus yang memang membutuhkan trik-trik khusus. Kadang saya menyendiri untuk memikirkan bagaimana nih aturan hukumnya untuk nyari celah dan lain sebagainya. Celah yang legal, bukan celah yang illegal. Nah, kebetulan expertise kami kalau saya di company law, hukum perseroan terbatas. Kadang-kadang kita bermain di lawan-lawan yang nggak ngerti tentang aturan undang-undang PT, itu enak banget tuh. Kita kan main prosedur, kita ngerti prosedur, lawannya nggak ngerti, kalah. Gitu-gitu. Enak, udah pasti. Bahkan dalam suatu rapat umum pemegang saham, saya bisa bikin lawyer lawan kita. Ini klien saya salah satu pemegang saham, klien dia juga pemegang saham. Saya bisa bikin dia pergi Pak. Karena di dalam undang-undang PT, RUPS, rapat umum pemegang saham itu, pemegang saham bisa mewakilkan orang lain untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk hadir di situ. Nah, lawan kita ini hadir lawyernya, hadir kliennya. Dua double berarti. Nah, dia tidak di undang-undang PT itu pasal 85 ayat 5, undang-undang nomor 40 tahun 2007 itu menyatakan hanya dikenal istilah mewakili. Tapi bukan mendampingi. Mewakili sama mendampingi kan beda. Nah, dia mendampingi. Ketika pemegang saham hadir, maka surat kuasa kepada lawyer itu atau siapapun yang mewakili itu otomatis Gugur ya. gugur. Sehingga pergilah lawyernya dari situ. Iya. Ya, teman-teman sudah dengar yang berkesan itu pada saat menerima ucapan terima kasih tentunya ya Pak. Dari awal-awal ada keripik, ada ikan mas arsik dan lain sebagainya, itu sangat mendalam waktu diterima ucapan terima kasihnya ya Pak. Karena kan tidak semua orang dapat memberi. Itu lebih berharga, lebih bernilai dari uang Pak sebenarnya. Amin, amin. Kita bisa nangis Pak. Betul, betul. Pada saat ada tag and gift-nya seperti itu emang kadang ada masa-masa sedihnya ya Pak. Jadi yang kedua teman-teman, yang berkesan itu bisa masuk TV. Meskipun grogi ya, grogi awal-awal emang awal-awal grogi Pak. Saya waktu bikin kita syuting begini aja awal-awal tensi tinggi ya kan. Jangan sampai kita salah bicara, menyinggung dan lain sebagainya kan. Kita kan ruang lingkupnya juga dibatasi hukum Pak. Dalam artian tidak boleh sembarangan kita mengucapkan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Gading lebih ngerti di sana. Pria milik nasabah Maybank di Solo, Jawa Tengah dilaporkan hilang. Kehilangan ini berawal saat kartu seluler nasabah bermasalah. Peristiwa berawal saat kartu SIM seluler milik korban mendadak hilang sinyal. Setelah mengurus ke provider yang bersangkutan, kartu SIM bisa digunakan kembali. Korban kemudian terkejut saat mendapati rekening tabungannya di Maybank berkurang drastis. Kuasa hukum korban pun sudah datang ke pihak bank dan juga pihak kepolisian. Pihak Maybank juga telah menanggapi kasus ini. Dana atau uang keluar itu dilakukan secara sah karena si pengambil uang berhasil menginput username dan password melalui M2U. Itu sarana internet banking Maybank, di mana Maybank berpendapat satu-satunya orang yang mengetahui username dan password adalah si nasabah itu sendiri. Itu adalah argumen Maybank.
kalau orang yang bermasalah atau klien yang datang ini kan kita nggak tahu nih awalnya mereka benar atau salah, Pak. Ya. Nah, pada awal-awal mereka datang ini, itu biasanya jujur nggak ke Anda? Oh, saya salah, atau saya begini, atau mereka tutupi gitu loh, Pak. Itu yang pertama ya, Pak. Iya. Nomor dua, setelah Anda menerima ternyata mereka berbohong, tindakannya apa itu, Pak? Tetap menjadi lawyernya atau Bapak mundur sebagai lawyer? Atau seperti apa nih tindakannya? Seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman mau tahu juga di rumah. Jadi lewat konsultasi awal kita udah bisa, kita kan pasti mengorek. Ini orang salah apa benar, ini calon klien salah apa benar. Dengan catatan dari awal kita udah minta dia jujur kepada kami. Ya. Sekalipun dia bersalah, udah jujur aja kepada kami. Nanti tinggal kita tahu bagaimana strategi pembelaannya. Kalaupun klien salah, kalau ada orang salah, Pak, di hadapan hukum, biarlah mereka dihukum sesuai dengan porsi perbuatannya. Betul. Jadi sebenarnya rata-rata kalau pidana misalnya, itu memang tidak pernah ada orang datang ke kita karena dia benar. Pasti karena salah, makanya berhadapan dengan hukum. Betul. Ini ngomong pidana kan, Betul, itu ya dilapor polisi dan lain sebagainya. Ya udah kita bela sesuai dengan porsi perbuatannya. Ketika pun ada pembelaan-pembelaan yang bisa kita pakai, kita pakai. Ya. Kita kalau memang ada klien memang kita tahu dia salah. Ya. Gini, Pak, jadi kalau di pengadilan itu, Pak, kalau pidana, kita alat bukti udah cukup kuat, udah sangat kuat, saksi segala macam udah sangat kuat untuk menjerat dia. Kita kalau banyak berkelit dengan bilang, wah kami nggak bersalah, kami nggak bersalah, kami nggak bersalah, itu jadi pemberat. Kalau strategi kami itu seringkali, kalau klien kami salah, dia salah dan lain sebagainya, kita minta keringanan kepada majelis. Jadi bukan minta bebas. Ngerti. Itu namanya clemency. Ya. Jadi di dalam pembelaan kita nggak bilang klien kami, oh ini kesaksian si A salah, tidak benar, kesaksian si B tidak benar, bukti ini tidak benar dan lain sebagainya. Enggak. Kita akui perbuatan, niscaya hakim akan melihat kooperatif di dalam persidangan itu. Dengan catatan kalau misalnya suatu ketika ada di tengah jalan, kita tahu klien kita berbohong, kita mundur. Kita mundur aja, Pak, karena dari awal kita udah minta mereka jujur, ya mundur, itu kita berhak. Nah, tapi memang dari awal di Undang-Undang Advokat, di Kode Etik juga, kami itu berhak untuk menolak klien jika tidak sesuai dengan hati nurani. Katakanlah misalnya ada pelaku percabulan anak di bawah umur, misalnya begitu-gitu, korbannya banyak, itu orangnya datang ke kita, kita bisa tolak. Nah, menariknya pengacara ini nggak boleh kita menolak perkara dengan alasan klien nggak punya uang. Itu nggak boleh. Nggak punya uang nggak boleh. Itu secara hukum dilarang itu ya, Pak? Undang-Undang Advokat secara kode etik juga dilarang. Tidak boleh dengan alasan mereka nggak punya uang untuk bayar kita. Tapi ada satu prinsip menarik yang kami terapkan dari dulu, Pak. Kita nggak bisa sepele terhadap orang yang memang betul-betul susah kena permasalahan hukum, datang ke kita nggak punya uang, itu akan tetap kami tangani dengan catatan yang tadi saya bilang, jangan kita dibohongin. Ternyata dia punya uang gitu kan. Nah, dia Tuhan melihat, entah digantikan lewat rezeki yang lain. Betul. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap orang kan pasti punya tetangga, teman, rekan kerja, saudara dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang kita layani dengan gratis dan sungguh-sungguh berhasil, apakah mungkin dia tidak merekomendasikan kita? Betul. Ke tetangganya, ke temannya, ke saudaranya. Jadi sekalipun secara prodeo, secara cuma-cuma kita berikan pelayanan, saya nggak pernah menolak itu saat ini. Enggak, ya. Amin, amin. Ya. Oke, teman-teman sudah dengar jawabannya. Jadi kalau dalam case-nya orang itu jujur, meskipun ini in case pidana ya, in case pidana, ya kita akan dari pihak lawyer akan berusaha untuk meminta keringanan hukuman, bukan minta dibebaskan ya Pak Gading, mengulang pemberitahuan penjelasan beliau. Jadi tidak memilih-milih lah, intinya seperti itu ya Pak. Jadi kalau Anda mau datang asal jujur di awal, tentunya akan dibantu dengan sangat. Nah itulah saya bilang di awal tadi, beliau ini orangnya humble sekali teman-teman. Jadi ya jangan kasih. dilihat orangnya
dari jauh, aduh kayaknya gimana ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman mau deket takut, enggak. Beliau orangnya enak. Malah saya yang deketin teman-teman Pak. Oh, teman-teman di LP. siap. Iya. Oke Pak. Tahun 2015-2014 ini terakhir. Di pihak lain, kubu LGS seolah merasa makin mendapat angin atas pelaporan balik pihak Inbek. Kita sudah melaporkan Gigi atas pencemaran nama baik dan laporan kami sudah diterima. Pencemaran nama baik kan terjadi apabila yang kami sampaikan tidak benar. Harusnya nanti polisi kalau memeriksa kami terkait laporan yang disampaikan Pak IB, dia akan memeriksa semua rekaman yang kami sampaikan. Kemudian juga chatting semua yang kami sampaikan. Jadi dia itu sedang membuka boroknya sendiri karena kami yakin itu semua asli. Saya sudah ada banyak bukti juga dan saya... Selanjutnya Pak Gading yang kita mau tahu nih, pengalaman Pak Gading dalam menangani kasus-kasus yang sulit, itu efeknya atau potensinya ke Pak Gading seperti apa nih Pak? Kasus sulit itu membuat kita jadi berpengalaman yang pasti Pak. Oke. Apa sih yang paling mahal dari lawyer itu Pak? Legal mindset. Ketika ada satu perkara, dia tahu jalan keluarnya. Bahkan ada satu perkara besar aja. Ada satu perkara besar pernah kita handle. Itu gede banget Pak. Karena kita punya legal mindset yang kuat, yang saya serang bukan pada pokok perkara. Oke, kita sebagai tergugat. Kita digugat Pak, ada penggugat. Ya. Klien kita digugat gitu. Saya cuma mengkritisi surat kuasanya yang ada cacat di dalamnya. Disebutkanlah nama lawyer rekan kami ini, kalau sesama lawyer bilangnya rekan sejawat Pak. Nah, lawyer penggugat ini di dalam surat kuasanya disebutkan nama-nama lawyernya A, B, C, D. Dia menyebutkan begini, para advokat pada kantor hukum bla 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 bla. Jadi si A, si B, si C para advokat. Padahal saya tahu di situ ada yang masih magang. Ya. Dan dia mengklaim semuanya advokat. Kita serang di situ aja. Gugatannya NO, Need on Fund Verklaard, artinya tidak dapat diterima. Nah, jadi kalau kita bahkan lawyer terkenal yang sering viral itu Pak, ya kan, yang tadi Bapak peragain itu, dia selalu bilang legal minded, ya legal mindset lah. Bagaimana kita mencari solusi? Makanya tadi saya bilang, saya kadang-kadang kalau ada satu case di tengah jalan atau di awal atau di akhir agak penuh tantangan, saya menyendiri dulu Pak. Menyendiri, duduk di ruangan saya untuk memikirkan itu. Tuhan kasih pencerahan, dapat solusi. Oh, siap. Sebenarnya banyak yang bisa saya ceritain, tapi satu confidential. Mungkin saya bisa aja nggak nyebut nama kliennya, tapi terlalu panjang juga. Jadi kita cukup tahu aja jadi potensinya, efeknya apa ke Pak Gading, dan itu kan bisa berbagi dengan teman-teman gitu loh Pak. Betul Pak. Jadi seperti itu aja mungkin teman-teman. Jadi seperti yang Anda dengar penjelasan dari Pak Gading, ya itu membentuk pribadi beliau seperti yang barusan beliau katakan. Selanjutnya Pak Gading, kita mau tahu apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat nih Pak. Yang dilakukan Pak Gading tentunya pribadi dengan lawyer dan ko-nya dan segalanya itu. Kalau menurut saya pribadi, aparat tegas itu udah jadi solusi Pak. Kita bisa kasih contoh simpel lah Pak. Ketika di jalanan kita lihat orang nggak pakai helm. Kalau memang aparatnya tegas, selalu menilang, apakah besoknya orang ada yang berani nggak pakai helm lagi? Betul. Mungkin ada, tapi akan berkurang. Betul. Tapi yang ada di masyarakat sekarang apa? Oke, saya nggak usah pakai helm. Nanti tinggal dorong yang warna merah gitu, yang warna biru. Nah, sehingga ada terulang. Sekarang di Medan kita lihat tindak kriminal itu tinggi banget. Narkobanya tinggi banget. Apakah ini pertanyaan? Apakah karena orang yang ditangkap karena narkoba selalu 86? Selalu lepas? Tidak. Coba kalau ketangkap diproses sampai akhir, ditangkap proses sampai akhir, besok nggak ada yang berani Pak. Jadi dengan penegakan oleh aparat secara tegas, itu akan membuat kita dan hukum di masyarakat jadi lebih efektif. Nanti
di pertanyaan selanjutnya ada yang mau saya jelaskan tentang sistem hukum. Sedikit. Siap. Kenapa di masyarakat kita itu hukum, bahkan sekelas Mahfud MD, mantan Menteri Hukum dan HAM, lus dada terhadap hukum kita. Betul. Nanti saya bahas, kebetulan ada next. Siap. Jadi teman-teman sudah dengar, penegakan hukum itu yang penting adalah ketegasan aparat, betul ya Pak? Sehingga memang kadang-kadang sebagai yang di bawah ini memandang hukum di Indonesia ini kadang kurang berpihak. Ada beberapa yang berkata seperti itu. Ada beberapa orang awam juga yang mengatakan bahwa hukum itu hanya untuk orang yang kaya. Nah itu saya rasa salah ya Pak Gading ya. Tidak seperti itu ya. Jadi orang yang mengatakan itu salah teman-teman. Mengerti ya teman-teman. Jadi hukum itu bisa berjalan dengan baik apabila aparatnya juga dengan baik menjalankannya. Saya rasa kalau kita lihat hukum ya Pak, Indonesia ini kan pakainya buku hukumnya Belanda ya dulu kalau nggak salah ya. Kan menjiplak dari hukumnya Belanda. Musuhnya bagus itu Pak. Kalau versi saya pribadi ya, karena saya juga senang baca-baca sedikit, jadi tujuan dulu yang mau jadi lawyer, artinya oh ya dia belajar jiplaknya, udah bagus sebenarnya hukum Indonesia. Hanya mungkin seperti Pak Gading katakan tadi, ketegasan aparatnya yang kurang ya Pak. Atau bagaimana? Jadi berawal dari ketidaktegasan aparat sehingga masyarakat juga abai. Nah, jadi ada satu teori Pak tentang ada 3 yang membentuk sistem hukum. Ini menurut pakar orang Amerika, Lawrence M. Friedman namanya. Apa sih yang membuat hukum itu bisa berjalan? Itu ada 3. Legal substance, legal structures, dan legal culture. Substance itu adalah tentang aturan-aturannya. Bapak tadi bahas tentang harusnya bagus nih, bekas hukum Belanda. Oke. Substansi hukum kita bagus, aturan kita banyak, beribu-ribu aturan kita, undang-undang kita banyak, peraturan menteri dan segala macam, itu bagus banget Pak. Legal structure apa? Penegak hukumnya. Ininya apa? Infrastruktur hukumnya. Kejaksaan kita punya, KPK kita punya, yang mengawas setiap bidang kita punya. Infrastrukturnya punya, di bidang apapun kita punya, di bidang IT sekarang Menkominfo, pokoknya udah ada gitu. Yang tadi saya bilang yang ketiga, ini yang menjadi permasalahan bagi umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Legal culture, budaya hukum. Bagaimana orang-orang patuh sama hukum apa enggak. Nah, legal culture kita di Indonesia, baik aparatnya, baik masyarakatnya, itu minim. Jadi sebenarnya sekalipun ada satu daerah yang secara mereka nggak punya aturan, mereka nggak punya lembaga-lembaga yang menegakkan hukum, tapi kesadaran hukumnya tinggi, mereka nggak butuh yang 2 itu lagi Pak. Mereka nggak mau mengganggu satu sama lain, nggak dibutuhkan, aturan nggak dibutuhkan, penegak nggak dibutuhkan. Nah, jadi kalau culture ini bobrok, ini nggak ada gunanya dua-duanya. Begitu juga kalau ini bagus, ini juga jadi nggak perlu juga sebenarnya. Ngerti kan? Gitu Pak. Sudah teman-teman sudah dengar penjelasan Pak Gading. Seperti apa? Kembali ke penilaian pribadi masing-masing tentunya ya. Yang penting dari Pak Gading sudah memberitahukan 3 hal tadi ya Pak. Betul. Yang harusnya sudah baik di Indonesia. Tapi kembali lagi culture-nya kurang baik, ya itu akan membuat 2 yang di atas tidak berlaku seperti itu Pak ya. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak Gading. Pertama saya kenal di Facebook, seperti orang minta kenalan biasa. Dia minta, hey kenalan, why not ya kan, ayo. Akhirnya di situ mulai intens minta sosmed yang lain, ponsel, nomor ponsel, ya udah saya kasih, kenapa nggak, orang minta temenan. Oke, kejadiannya sejak 30 Mei 2015 tahun lalu tepatnya sampai kemarin tanggal 18 Desember itu terakhir ada ajakan seperti itu. Dan ajakan berkali-kali, dan tentu saya tolak karena saya cowok normal, bukan gay atau homoseksual. Selanjutnya yang kita mau tahu nih Pak Gading, seandainya pada saat Anda memegang kasus, kemudian Anda memenangkan kasus itu, contoh Anda membela seorang koruptor dalam hal ini, nah,
maksudnya fungsi keadilan sesuai hati nurani yang Pak Gading sebutkan di depan tadi, keadilan ini dapatnya untuk si koruptor atau untuk yang mana nih Pak? Jadi bisa dibilang versinya adil. Adil yang seperti apa maksudnya? Nah itu yang poinnya kita tanyakan sekarang nih Pak. Baik Pak, putusan hakim Ya. itu selalu mendapat pandangan yang beragam. Ya. Kadang-kadang bagi si terdakwa itu sudah adil, bagi korban tidak adil. Contoh Ya. tipikor, Ya. itu yang korban jadi negara. Udah, kita minta, kalaupun kami menghandle perkara tipikor seperti itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, biarlah orang itu, biarlah terdakwa itu dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya. Contoh misalnya, memang ada saya tidak bisa, saya bukan bermaksud mengecilkan perkara korupsi, tapi maksudnya misalnya perkara korupsi 1 miliar misalnya gitu, atau 10 miliar, apakah pantas dia dihukum mati? Ya. Oke. Kalau secara undang-undang hukuman mati bagi koruptor itu bisa diberlakukan Ya. oleh hakim untuk perkara-perkara yang misalnya untuk kejadian-kejadian ketika ada darurat bencana, tapi dikorupsi gitu. Oke. Itu bisa dituntut hukuman mati. Nah, tapi kita misalnya di luar perkara, di luar urusan bencana yang dikorupsikan, saya nggak bilang besar atau kecil lah, 1-10 miliar lah misalnya, apakah pantas dia dihukum berat? Ya. Itulah kita minta keadilannya ke hakim. Kita sebagai lawyer terdakwa duduk di sebelah kiri hakim dan penuntut umum di sebelah kanan hakim. Ya udah, keadilan itu hakim yang akan menilai, mereka yang akan menjatuhkan. Jadi kita harus patuhi apa yang udah diputuskan hakim, karena mereka sudah menggali, mengkaji mana hukuman yang ideal yang ditetapkan. Ya. Tapi itu pasti balik lagi, ada yang akan banyak kontroversi. Kontradiksi. Kadang-kadang kalau kita melihat perkara terdakwa korupsi dihukum seumur hidup gitu, kita kan senang kan gitu. Iya. Tapi makna adil belum tentu adil juga bagi terdakwa, Betul. bagi terpidana. Adil itu kan bukan cuma untuk memuaskan hasrat masyarakat gitu loh Pak. Ya. Betul. Jadi harus ada juga keadilan bagi terdakwa supaya dia dihukum sesuai dengan porsi perbuatannya. Jadi yang saya tangkap, versi adil itu berarti yang ditentukan oleh hakim. Yes. Jadi hakim menentukan sesuatu berarti sudah adil untuk yang kiri dan yang kanan. Versinya begitu ya Pak, yang saya tangkap. Idealnya ya. begitu Pak. Ya. Karena gini Pak, di dalam persidangan itu, hakim itu perwakilan Tuhan. Ya. Itulah kenapa kalau hakim membuat putusan, kata pembukanya itu, irah-irahnya itu, Ya. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Antara penuntut umum dengan lawyer terdakwa itu lagi berdebat di depan Tuhan, di depan perwakilan Tuhan. Betul. Itulah kenapa hakim berhak untuk ketok palu menghukum orang, karena dia sebagai wakil Tuhan. Mesti. Ya udah, kita serahkanlah kepada wakil Tuhan untuk mencari yang adilnya bagaimana. Siap. Itu idealnya begitu ya Pak. Ngerti. Oke, teman-teman sudah ngerti ya. Jadi adil yang dimaksud oleh Pak Gading adalah adil yang ditentukan oleh hakim, dan semua keputusan hakim dianggap mutlak berlaku, seperti itu ya Pak. Karena seperti beliau katakan, perwakilan Tuhan pada saat sidang. Dengan catatan ini Pak, memang proses kalau ada yang keberatan terhadap satu putusan ada namanya banding, Ya, kasasi, banding. peninjauan Betul, kembali. betul, Tapi betul. itu hakim lah intinya Pak. Betul. Ya. Itu udah prosedural ke atas ya Pak, Yes. sampai ke MK. Ya. Nah kan kadang-kadang ada yang bilang begini, kok maling ayam dengan si A hukumannya kok jauh beda ya? Nah itu seperti apa tuh Pak? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah itu yang kadang-kadang orang awam suka tanya, versinya Pak Gading apa nih yang harus dijelaskan ke mereka nih? Karena memang hakim itu punya pertimbangan masing-masing. Nah, Dalam perkara masing-masing itu tidak berlaku analogi. Ketika ada satu case nggak boleh dihubung-hubungin. ngerti. Ya, nggak boleh ada hubung. Oke, kalau kemarin maling ayam hukumnya 8 bulan misalnya, giliran tipikor sekian. Iya, kadang-kadang seumur hidup. Ya, jadi karena memang kalau bicara ideal mungkin seharusnya itu tidak terjadi, Pak. Seharusnya, karena terjadi disparitas putusan. Disparitas itu kesenjangan. Nah, tapi karena hakimnya beda-beda, mereka juga tidak ada ketentuan untuk minimal sekian, ada perkara ini minimal sekian ya. Jadinya
disparitas itu terjadi. Itu masih mungkin kalau saya pribadi tuh merasa itu masih jadi problem lah di hukum Di kita. Indonesia ya. Iya. Oke, teman-teman sudah mendengar penjelasan Pak Gading. Jadi maksudnya adil yang kita maksud dengan adil yang ada itu berbeda. Mungkin yang teman-teman maksud adalah adil versi ketuhanan dengan adil versi keduniaan. Kan seperti itu ya Pak? Ya. Berikutnya Pak Gading, apa tantangan yang paling besar yang dihadapi lawyer di Indonesia? Tantangan kekinian itu Pak, internet, website. Oke. Zaman dulu kalau orang ada persoalan hukum wajib ke lawyer ya. Pasti. Zaman sekarang mereka tinggal ketik Google. Kecuali memang butuh tindakan lebih lanjut untuk pendampingan dan lain sebagainya baru menghubungi lawyer. Itu jadi tantangan. Ya udah solusinya apa? Kita juga masuk, kita juga nyebur di dalam dunia maya itu untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan hukum. Contoh misalnya saya bikin artikel, ini simpel aja ya. Artikel mengenai apa hukumnya kalau kucing kita ditabrak orang misalnya gitu kan. Saya bikin tulisan seperti itu, kita bikin di website kita. Ketika ada suatu saat masyarakat yang punya kasus seperti itu, mereka akan ketik. Ya udah, ketemulah dengan artikel kita. Artikel kita bikin di bawahnya. Apabila butuh konsultasi lebih lanjut, hubungi nomor ini. Betul. Nah, itu jadi untuk menjaring juga sebenarnya. Itu jadi tantangan kekinian. Dan yang kedua, di zaman saya dilantik menjadi lawyer, itu masa dimana organisasi advokat masih pradi, masih tunggal. Ya. Itu lulusnya benar-benar susah. Ada teman-teman yang 7 kali ujian, 8 kali, lebih dari 1 kali itu banyak sekali. Nah, puji Tuhan kemarin saya 1 kali ujian lulus, puji Tuhan. Masalahnya Pak, di beberapa tahun terakhir ini organisasi advokat banyak sekali. Dan mereka punya standar yang sangat beragam. Bahkan saya ada kenal teman jadi advokat nembak. Ya, nggak pakai ujian, nggak ada hasil. Artinya sekarang profesi advokat lagi mengalami downgrade image oleh banyaknya lawyer-lawyer dadakan. Memegang klien tidak profesional. Oke, saya beberapa kali ketemu calon klien. Kali ini mudah-mudahan saya ketemu lawyer yang dapat dipercaya. Calon klien bilang kayak gitu. Karena beberapa kali dia dikerjain sama lawyer. Itu. Jadi image-nya sekarang karena oknum-oknum pengacara kita jadi jelek, itu tantangan. Jadi saya pribadi harus memberikan image yang bagus untuk lawyer Pak. Supaya bisa meningkat lagi image kita itu Pak. Itu tantangan saat ini. Jadi tantangannya yang terbesar itu internet ya Pak. Ya. Nah, dalam artian internet ini berarti kan berbicara mata pencariannya agak berkurang tentunya ya Pak. Itu. Jadi poinnya di situ teman-teman, tantangan terbesar adalah internet. Tapi bukan sesuatu hal yang menjadikan kita tidak berusaha untuk menyesuaikan diri ya Pak. Jadi dengan cara membuat artikel dan sebagainya yang berguna untuk membantu teman-teman juga. Betul ya Pak. Maupun kemarin di Zoom di dalam pertemuan, apakah saudara berkenan untuk menerima pengakuan tersebut dan memberikan maaf kepada peserta pemerintahan? Tentu saja seandainya ada seseorang yang meminta maaf dan mengakui bahwa dia salah, apalagi itu juga dia yang meminta, saya tentu saja memaafkan. Cukup ya Mas? Cukup ya. Selanjutnya Pak Gading, kita mau tanya nih. Iya Pak. Bagaimana Anda menghadapi kekalahan dalam satu kasus nih? Terus apa impact-nya ke Bapak? 2 hal yang harus diperhatikan ketika kalah Pak. Satu, diri kita sendiri sebagai lawyer. Yang kedua, klien. Klien pasti ada rasa kecewa. Kalau ke diri sendiri ketika kalah, kita tahu kesalahannya di mana, itu jadi pelajaran ya. Tapi kalau di kantor kami pribadi, itu ada treatment ketika ada case yang kalah. Kalau di pengadilan ya, kita akan mengajukan banding, ya kan? Nah, di banding itu saya bilang ke klien, udah Pak, ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, banding Bapak nggak usah bayar. Solusinya seperti itu. Banding tidak usah bayar kami,
Kalau memang ternyata masih tidak sesuai keinginan, tidak sesuai dengan yang ketentuan hukum yang kita yakini gitu, ya udah nanti kasasi, udah nggak usah bayar lagi. Karena memang kalau di persidangan yang paling rumit dan paling panjang itu ya waktu di pengadilan negeri, Pak. Kalau di banding sama kasasi itu kita cuma pertarungan dokumen, kita bikin memori banding. Ya udah, hakim pada pengadilan tinggi yang akan memeriksa dokumen-dokumen kita. Tidak ada pemeriksaan manggil saksi, kita hadir ke sidang itu nggak ada. Jadi termasuk relatif lebih gampang. Tapi memang tantangan hukum di Indonesia kita kadang-kadang sebenar apapun kita, lucunya kadang tidak seperti seharusnya yang terjadi. Nah, itu yang ke satu ya, Pak. Yang kedua kan tadi untuk klien. Untuk klien seperti apa tuh, Pak? Ya, untuk klien itu, Pak, saya memberikan pelayanan yang selanjutnya itu secara cuma-cuma. Oh, iya, siap. Tidak perlu bayar lagi mereka. Betul. Jadi untuk yang bandingnya tidak perlu bayar. Kalau perlu sampai kasasi MK seperti itu ya, Pak ya. Mahkamah Agung, Pak. Siap. Selanjutnya, Pak Gading, kita mau tahu nih pesan dan pesan dari Bapak untuk para lawyer-lawyer atau para calon lawyer yang akan siapkan dirinya untuk menjadi seorang penasihat hukum. Iya. Seperti apa, Pak? Baik, Pak. Kalau baik lawyer yang masih baru jadi lawyer, masih fresh gitu. Ada duanya sebenarnya. Dipercaya dan punya kemampuan. Kadang-kadang kita dipercaya tapi kemampuan kita tidak ada, nggak jadi klien juga. Betul. Atau kita punya kemampuan, tapi kita terkenal suka ngerjain orang dan lain sebagainya. Maka tidak dipercaya, nggak jadi juga. Nah, tapi unsurnya banyak itu. Bagaimana orang bisa dipercaya, mulai dari penampilannya, knowledge-nya bagus, ngomongnya bagus, ya, karakternya bagus dan lain sebagainya, itu bisa dipercaya. Bisa punya kemampuan ya belajar gitu. Kalau saya sebagai orang yang sudah menjalankan profesi lawyer ini, apa sih tahapan orang mau jadi klien kita, bisa jadi klien? Tahapannya tahu, kenal, dan mau. Pertama, ketika kita nggak kecuali kita sudah terkenal ya, masuk TV sering, orang nggak perlu, orang udah tahu melalui proses tahunya kita dan kenalnya kita udah lewat TV dan lain sebagainya. Kalau yang masih merintis, teman-teman yang baru jadi lawyer ataupun baru merintis membuka satu law firm, ya udah kita harus membuat orang-orang tahu dulu profesi kita apa. Oke, lebih dalamnya lagi harus kita memperkenalkan diri kita. Ya udah, baru mereka mau. Tidak ada ujuk-ujuk kalau orang tidak kenal kita gitu, tidak punya reputasi, kemudian kita dipakai sama mereka. Itulah kebanyakan law firm mempunyai kompro. Iya, kita penting membuat kompro, kemudian ada portofolio nama-nama klien yang pernah kita handle. Itu untuk mendapatkan level kenalnya. Kalau menurut saya langkah-langkah itu yang perlu dilakukan, tapi kalau di breakdown itu banyak. Penampilannya bagus, seperti saya dibilang tadi, dan lain sebagainya. Karena manusia adalah makhluk visual, Pak. Ketika ada calon klien, terus kita datang konsultasi, first impression adalah dengan dia melihat. Kita naik apa? Kita lagi naik, datang menjumpai dia naik Beat kah? Atau naik McLaren kah? Ketika kita setelah konsultasi kita disuruh membuat, ya udah kirim penawarannya. Kita naik Beat, tapi kita bikin penawaran 5M. Apa yang akan ada di pikiran klien? Kemungkinan besar belum kompeten karena masih. Nah, tapi ketika kita naik McLaren atau Rolls Royce, kita charge 5M. Oh, memang udah selayaknya seperti itu. Jadi itu penting juga. Banyak kalau mau dijabarkan. Jadi image itu pengaruh juga ya, Pak ya. Pengaruh karena makhluk visual, Pak, kita ini. Khususnya di bidang lawyer itu harus sangat-sangat dijaga. Jadi teman-teman sudah dengar untuk para calon lawyer, yang pertama jujur, yang kedua kemampuan. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Karena itulah yang akan membentuk Anda menjadi seorang lawyer yang hebat. Umumnya ini ada beberapa yang berkata seperti ini, Pak. Aduh, kalau saya pakai pengacara malah gue habis 2 kali lipat. Ini kadang-kadang nih ada di bawah. Ini karena oknum pengacara yang Bapak bilang seperti tadi itu tidak punya kemampuan dan kejujuran, sehingga membuat nama seorang lawyer itu dia drop. Kan seperti itu ya, Pak? Betul.
Apakah Pak Gading seperti itu nih? Nah, itu kita tanyakan. Ya, kalau saya pribadi, saya kasih tahu dulu di depan tantangan-tantangannya apa, kalau memang ada peluang kalahnya apa, gitu. Jadi ketika pun ya mereka pasti bayar kita, Pak. Ketika kita memulai melakukan action, kita orang udah mengalami kerugian harus bayar lawyer lagi gitu. Nah, itu kesepakatan. Oke, ini ada resiko bisa juga kalah. Tapi pengacara sebenarnya tidak boleh menjamin perkara yang dia pegang pasti menang. Itu ada di undang-undang advokat, udah ada juga di kode etik advokat, Pak. Karena apa? Emang lawyer bisa menjamin menang? Kita bukan hakim. Betul. Kita bukan decision maker. Oke, ini bersalah, ini tidak bersalah. Enggak. Kita kan yang melakukan pembelaan-pembelaan, tapi yang memutuskan hakim. Betul. Gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ketemu pengacara yang bilang, oke perkara ini pasti menang, nggak usah dipakai. Itu udah pasti tidak berintegritas dan yang penting jadi klien. Nah, biasanya begitu. Itu betul, Pak. Itu yang kita mau tahu sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh seorang lawyer, Pak Gading siap dengan kriteria yang sudah beliau katakan, bahwa yang pertama jujur, yang kedua beliau punya kemampuan. Sehingga pantas teman-teman masih boleh mempercayai Pak Gading sebagai lawyer teman-teman tentunya. Ini pendapat pribadi kami setelah kami berbincang-bincang dengan beliau. Jadi yang pertama yang kami hargai adalah unsur kejujurannya dan kedua kemampuannya. Betul ya Pak? Jadi itu juga pesan terakhir untuk para teman-teman atau calon lawyer. Jadi jangan hanya jadi lawyer tembakan ya Pak. Karena sekarang kan banyak yang titip langsung jadi lawyer. Enggak, jadi begini. Jadi dalam hal memilih lawyer, lihat rekam jejak. Siap. Yang paling simpel yang bisa dilihat portofolio. Klien-klien apa yang udah dia bela. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita membela banyak perusahaan. Baik nasional, baik multinasional. Ada ya. Yang raksasa, yang belum raksasa itu kita sudah. Nanti kalau butuh profil kantor kita, saya siap share. Amin, siap. Oke teman-teman. Nah, siapa yang butuh untuk ditemani sebagai penasihat hukum, kontak Pak Gading atau minimal kontak kami di admin. Kami siap membantu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Gading untuk bincang-bincang kita hari ini. Jadi apa yang ada di mindsetnya masyarakat sudah bisa kita tangkal tadi dengan kata-kata bahwa itu ada beberapa oknum dan lain sebagainya. Mungkin ada yang merasa, oh ya, kalau mau ke lawyer uangnya harus besar atau berpura-pura susah dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah mengerti seperti apa. Jadi terima kasih banyak. Untuk kedepannya semoga Pak Gading sukses selalu. Pak Billy juga. Amin, sama-sama. Dan untuk teman-teman jangan lupa tetap like and subscribe. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.